Selamat siang pemirsa MPTV Online dimanapun berada. Pada siang hari ini saya bersama-sama dengan seorang anggota DPRD Kota Tangerang, yaitu Pak Anggiat Sitohang ya. Iya. Beliau adalah di Komisi 3 DPRD Kota Tangerang dan dari fraksi Nasdem ya Pak ya? Iya. Ya, apa kabar Pak Anggiat? Baik, Pak. Sehat-sehat aja ya? Sehat, Pak. Iya, walaupun di tengah wabah COVID ini kita tetap jaga stamina kita ya. Iya. Terima kasih dalam kesibukannya bisa mampir di studio yang sederhana ini di PTV Online Pak ya. Kita tentunya akan ngobrol-ngobrol ringan aja pada siang hari ini terkait yang di bidang Bapak di Komisi 3 tentunya. Komisi 3, ya. Mungkin kita langsung aja dengan pertanyaan pertama Pak Anggiat nih. Iya. Ya. Di masa pandemi COVID-19 ini ya atau corona ini untuk pressure peningkatan PAD kepada OPD penghasil ini bagaimana nih Pak Anggiat? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih Pak. Ya. Iya, yang pertama kita minta kepada dinas-dinas penghasil Ya. untuk melakukan turun ke bawah secara intensif. Ya, contohnya untuk PBB. Ya kan? Kita minta di dinas PBB itu untuk melakukan zonasi bahwa dibuat petugas-petugas per kecamatan, per kelurahan untuk menghimbau ke masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB-nya tidak melewati jatuh tempo. Karena kemarin juga kita sudah memberikan stimulus itu ada insentif. Kalau dibayar bulan sekian ada diskon sekian, dibayar bulan sekian ada diskon sekian. Iya. Ini untuk memancing animo masyarakat untuk lebih sama untuk membayar PBB-nya tepat PBB-nya. waktu. Seperti itu yang kita laksanakan dengan dinas di PBB. Nah, contohnya kalau untuk PT TNG, kita meminta dia untuk menggali potensi-potensi. Ya, contohnya parkir-parkir yang ada supaya yang selama ini dikelola oleh parkir-parkir liar mereka kelola. Iya. Nah, tapi kita minta pembayarannya itu tidak dibayarkan dengan uang tunai. Jadi dengan apa tuh Pak? Dia kalau bisa seperti ATM itu, seperti yang e-tol, ya kan? Kalau contohnya itu di parkiran-parkiran yang belum bisa dipasang palang, petugas parkirnya itu memegang alat mesinnya itu. Jadi masyarakat itu membayar dengan tidak tunai, karena ini salah satu teknik atau salah satu kegiatan yang kita terapkan untuk mengurangi kebocoran-kebocoran. Itu ada yang sudah dijalankan dengan waktu dulu direkturnya TNG itu PT TNG Pak Nanang itu sebenarnya sudah akan diaplikasikan. Tapi dengan pergantian dari Pak Nanang ke Pak Chandra, ini baru kita usulkan lagi supaya itu tetap dilaksanakan. Berarti potensi salah satunya di parkir ini ya Pak, itu cukup besar ya sebetulnya Kota Tangerang Pak ya? Kalau kita lihat potensi untuk menjadi PAD-nya ini, potensi perparkiran di Kota Tangerang itu cukup besar. Karena apa? Kita melihat Kota Tangerang itu udah macet. Kalau Kota Tangerang udah macet, berarti Kota Tangerang itu sudah volume kendaraannya itu udah luar biasa. Betul. Berarti kalau volume kendaraannya sudah luar biasa, mereka sehari-harinya parkir di mana kalau tidak parkir di Kota Tangerang? Jangan sampai jumlah kendaraannya tambah membludak, tambah banyak, tapi PAD-nya nggak ini ya. Nggak maksimal. Nggak maksimal, sayang kan Pak Anggiat ya. Nah inilah yang didorong oleh Komisi 3 tentunya ya. Untuk mengelola beberapa titik perparkiran. Supaya bisa maksimal. Iya, supaya maksimal. Yang tadinya dikelola oleh Dinas Perhubungan, sekarang kita alihkan ke PT TNG ini karena kita sudah membentuk holding company Tangerang Nasional Global ini. Iya. Tapi Pak Anggiat percaya suatu saat ini akan dikelola dengan baik nih parkir ini nih. Kita sangat percaya karena makanya kita minta yang di-hire di sana itu adalah tenaga-tenaga profesional. Bukan mindsetnya itu sebagai karyawan, tapi mindsetnya kita minta dia pebisnis. Kalau mindsetnya pebisnis, berarti dia akan mencari keuntungan untuk memberikan kontribusi PAD di Kota Tangerang. Tapi kalau mindsetnya dia karyawan, ya kan susah. Dia kan
dengan siap aja menerima gaji setiap bulan. Ya. Akhirnya dia tidak pernah melakukan suatu terobosan-terobosan menggali PAD-PAD yang ada di Kota Tangerang. Kalau dari selama ini bincang-bincang dengan mereka yang terkaitnya yang tupoksinya untuk parkir ini dalam hal ini adalah PT TNG, apa sih Pak kesulitannya sehingga kelihatannya belum maksimal ini yang dilakukan khususnya dalam parkiran ini Pak? Kalau PT TNG pertama contohnya Pasar Anyar. Ya. Karena dulu Pasar Anyar itu dikelola oleh Dishub. Ya. Sebelum Dishub sudah ada di sana Pak hadir para juru parkir swasta. Ya. Kita katakanlah juru parkir swasta ya. Kalau kita katakan juru parkir liar kurang elegan. Ya. Tapi ini kita minta sebenarnya kepada PT TNG untuk memberdayakan mereka. Ya kan? Untuk memberdayakan mereka, apakah di hire jadi karyawan yang digaji bulanan, apakah di tender per lokasi kepada mereka, ini yang sedang dipelajari oleh PT TNG. Itu. Tapi belum direalisasikan Pak ya? Belum. Yang kemarin waktu kemarin ada miskomunikasi antara pedagang dengan PT TNG yang diberatkan oleh masyarakat di sana adalah double parkir. Ya kan? Pintu masuk sudah bayar, di dalam ada lagi pengelola parkir yang tidak resmi. Jadi masyarakat pedagang di sana keberatan. Jadi seperti itu. Tapi kalau dimaksimalkan, digali lebih dalam lagi, sebetulnya itu bisa berkontribusi berapa persen sih Pak untuk PAD kita untuk di bidang perparkiran ini Pak? Kalau seluruh Kota Tangerang dikelola dengan baik ini Pak? Kalau kita lihat potensi-potensi perparkiran yang ada di Tangerang yang akan bisa dikelola oleh PTNG di angka 15 miliar pun sebenarnya mereka mampu. Bisa itu Pak ya? Bisa. Iya. Dengan banyaknya hal yang bisa contohnya Pasar Lama. Iya kan? Itu juga kan belum jelas seperti apa manajemen perparkirannya. Walaupun sudah ada petugas parkir di sana. Iya, itu. Cikokol juga Pak ya, pusat perkantoran Cikokol itu. Kantor bersama itu. Iya. Cikokol, itu gitu. Potensi itu cukup banyak ya. Iya, itu. Tapi dalam waktu dekat ini karena PT TNG ini boleh kita katakan ibarat bayi baru mulai merangkak. Ya, kita masih istilahnya memberikan toleransi kepada mereka lah untuk mendata titik-titik potensi yang mana akan, itu. Tentu itu akan ada satu kontribusi yang bagus untuk Pemda sendiri ya kalau itu nanti dimaksimalkan ya Pak ya. Jadi banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan daerah yang potensinya belum maksimal. Contohnya PD Pasar. PD Pasar coba kita lihat Pasar Bandeng itu. Itu dibangun tapi kosong. Berarti di sini kan PD Pasar perlu melakukan inovasi. Iya. Apa yang kalau contohnya di sana pasar sembako tidak laku, coba bikin pasar di sana khusus grey handphone. Iya, terobosan lainnya Pak ya. Ini kita lihat PD Pasarnya sendiri belum maksimal untuk menggali potensi-potensi yang seperti ini. Dalam hal ini gimana Komisi 3 melihat ini Pak? Komisi 3 sudah menekan, sudah meminta kepada Dirut PD Pasarnya untuk merealisasikan pasar-pasar lingkungan ini dikelola secara maksimal. Yang dilihat oleh Komisi 3 yang terjadi sesungguhnya gimana Pak di sana itu, di pasar itu jadinya Pak? Jadi kita lihat PD Pasar kita ini belum maksimal dalam mengelola ini karena dulu contohnya Pasar Bandeng ada kerjasama dengan PT swasta. Iya kan? Jadi tidak tahu kita apakah sudah diputus kontraknya dengan PT swasta atau belum ini. Jadi kalau pasar lingkungan ini kalau kita lihat posisinya yang kurang tepat. Tidak di perlintasan. Iya kan? Jadi itu yang kita lihat sebenarnya. Nah, seharusnya menurut Komisi 3 ada yang bisa diperbaiki dalam hal ini ya. Apanya yang menjadi kendalanya Pak dari PD Pasar itu sendiri sehingga tidak bisa maksimal di situ Pak. Yang Bapak lihat itu Pak. Sebenarnya kalau kita lihat bikinlah pasar itu spesialis. Contohnya kalau memang sembako di situ hanya sembako. Contohnya, pasar-pasar yang tematik ya jadinya tematik. Contohnya
seperti kita lihat sekarang lagi booming ini ikan hias, ikan cupang hias itu. Iya. Kalau pasar-pasar itu dikelola dengan membuat yang tematik itu pasar lingkungan itu mungkin akan Iya. hidup itu. Berarti ini SDM daripada itunya sendiri ya yang menurut Komisi Iya. 3 agak lemah di sini Pak ya. Inovasinya itu kurang. Iya. Inovasinya kurang maksimal lah kalau kita katakan seperti itu. Pak, kalau kembali kepada PT TNG tadi, Pak, Iya. sebetulnya Pemkot Tangerang mendirikan PT TNG ini kan tentunya untuk sebagai profit oriented bukan nih sebetulnya ya kan? Dia kan bagian dari BUMD juga berarti kan ya? Dia holding company Iya. BUMD. Memang kita proyeksikan dulu dia adalah untuk menyediakan sebenarnya untuk infrastruktur. Tiba-tiba berbelok kanan lah saya katakan nih. Oh, Tiba-tiba lebih iya. dulu dikelola Iya. side bisnis lah Iya, bisnis samping nih. Karena kita dulu berharap dia contohnya bikin audit. Iya. Iya kan? Jadi yang untuk infrastruktur dulu sebenarnya kita pertama itu membentuk dia. Iya kan? Kenapa jadi berbelok Pak jadinya Pak? Ini yang kita kurang tahu nih, kok side bisnisnya yang dulu Iya. lebih dahulu digarap bukan main bisnisnya. Itu, iya. Iya Sebetulnya jadi agak berbelok ya jadinya ya. Iya. Karena bisnis utamanya dia kan sebenarnya adalah untuk infrastruktur tadi. Iya. Ya contohnya bikin audit, iya kan, bikin cover box, gitu kan. Tapi malah bisnis sampingnya yang lebih dahulu digarap. Yang lebih dahulu di inikannya Pak Iya, ya. Digarapnya ya. Iya, itu. Oke, ya. Nah, dengan hal seperti ini menurut Bapak perlu diluruskan apa biar aja lah udah terlanjur dengan sekarang jadinya melakukan yang tadi yang digarap adalah yang dari sisi yang sekarang yang berbeda. Apa gimana nih jadinya? Sekarang terlanjur jalan ini ya. Sekarang sudah jalan mereka main bisnisnya itu yang di belakang kantor perizinan itu loh. Oh, sudah jalan ya. Iya, yang arah ke lapangan sepak bola itu kan di sana. Dekat kantor Pemkot Tangerang ya. Iya, workshop mereka di situ kan. Oke. Gitu. Oh, itu udah dimulai dijalankan seperti iya, itu. Iya, oke. Walaupun kantor mereka sudah pindah ke Geraha itu kan Geraha 234 ya. Yang dekat rumah sakit umum bukan Pak? Iya, dulu kan di Modern Land mereka. Iya, dulu sekarang di udah pindah komplek di Modern Land, di perumahan Modern Land, di ruko-ruko situ ya. Iya. Sekarang pindah yang di Geraha itu. 24 kalau nggak salah Pak ya. Pak, menurut seorang Anggiat ini Pak, Bapak di Komisi 3, sebetulnya banyak nggak sih PAD yang bocor di Kota Tangerang yang sebetulnya itu bisa dihimpun dan dimaksimalkan Pak? Menurut Pak Anggiat bagaimana nih Pak? Kalau masalah potensi restribusi yang bocor, kita lihat ya masih banyak lah. Tapi daripada waktu saya dilantik periode pertama, itu PAD Kota Tangerang tuh hanya berkisar 800 miliar. Saya tutup di periode akhir saya di periode pertama itu kemarin sudah 2, sekian triliun. Yang pertama contohnya kita lihat pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran itu yang luar biasa potensinya sebenarnya di Kota Tangerang. Kita kan hanya meminta sebenarnya perpanjangan tangan kita pengusaha restoran atau pengusaha hotel-hotel untuk memungut pajak daerah. Ya, karena selama ini mungkin ada oknum yang melakukan pembinaan yang salah. Nah, iya kan? Bukan pembinaan yang benar. Yang benar melakukan pembinaan yang salah. Ya, contohnya pengusaha restoran ini memungut pajak daerahnya contohnya 10 juta. Iya kan? Yang 5 juta di store ke kas daerah, yang 2,5 juta mungkin dikasih ke oknum. Oknum ini ya, tanda kutip itu. Jadi seperti itu bisa terjadi seperti itu ya Pak Agiat ya? Iya, itu tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya pajak hotel dan restoran ini yang kita lihat harus digali lagi lebih dalam. Contohnya jangan hanya terfokus dengan restoran-restoran yang besar. Karena sekarang GoFood ini luar biasa potensinya sebenarnya. Itu bisa jadi digali jadi potensi PAD juga ya Pak Agiat ya.
potensi GoFood Iya, ini, ya kan? Itu belum tersentuh ya di situ ya? Belum tersentuh. Itu Ya. karena paling yang tersentuh contohnya Kentucky, Ya. McD. Itu yang besar-besar ya berarti. Besar-besar. Ya, ya. Padahal banyak usaha restoran yang kecil-kecil sifatnya, tapi omsetnya besar. Cukup besar. Iya, ya, tapi ya. tidak tersentuh. Ya, khususnya yang kuliner-kuliner yang itu. Contohnya pengusaha-pengusaha catering. Itu. Ya, itu. ya. Nah, berarti mungkin Komisi 3 bisa mengusulkan ke wali kota dalam hal ini untuk membuat sistem yang terintegrasi antar OPD, mungkin begitu Pak ya? Saat ini khusus contohnya kita sudah minta kepada dinas pendapatan untuk restoran itu semua dipasangin typing box. Nah, setiap restoran itu melakukan transaksi customernya pembayaran sudah terintegrasi ke OPD. OPD yang itu. Jadi seperti itu. Supaya tidak ada lagi ada permainan oknum-oknum di situ jadinya. Iya, seperti itu. Tapi sudah diitukan ya oleh Komisi 3 itu. Kita sudah hampir 300-an restoran yang sudah dipasangin typing box. Oke, ya. Pak, terakhir nih Pak, kembali kemarin tadi yang masalah itu yang kemarin kan ada sedikit rame-rame itu di Pasar Anyar itu ya. Bagaimana Pak kemarin Pak? Apakah sudah ada solusi yang buat warga yang di Pasar Anyar itu Pak? Kita sudah menawarkan solusi dengan kesepakatan dengan warga. Kalau warga memang tinggal di situ, itu tidak perlu dipungut restribusinya. Karena memang rumahnya di situ, tinggal di situ, masa kena parkir. Terus untuk pedagang di situ, kita suruh minta didata. Berapa unit sih per toko yang ada kendaraannya, tapi dengan catatan bahwa kendaraan itu harus atas nama pemilik toko. Kalaupun itu kendaraan dia, kalau bukan namanya di STNK itu tidak boleh. Atau harus dibalik nama supaya BBN-nya masuk lagi ke daerah sebagai pendapatan. Gitu. Jadi kemarin kita sarankan bagaimana PT TNG dengan toko itu bersepakat mau 1 mobil, 2 mobil per toko yang disepakati tidak dipungut restribusi parkirnya. Seperti itu. Jadi belum ada sampai endingnya belum ada kesepakatan di situ Pak ya? Endingnya itu. Endingnya itu. Apakah mau dipasangin stiker mobil-mobil itu atau dikasih kartu? Itu. Dan kemarin sudah sama-sama diterima oleh PT TNG dengan warga dan pedagang di sana. Sudah ada kesepakatan di sana ya? Udah ada. Jadi mudah-mudahan ada win-win solution di situ Pak ya? Iya, itu yang kita harapkan. Karena walaupun kita tekan PT TNG untuk menghasilkan PAD untuk Kota Tangerang, tapi jangan memberatkan masyarakat Kota Tangerang juga. Ya, walaupun hari ini kita cukup gado-gado ya bahas soal PAD, tapi mudah-mudahan nanti kita punya waktu khusus lagi untuk lebih spesifik lagi Pak ya. Oke. Jadi ini untuk pembuka dulu lah ya pada tema kita pada siang hari ini ya. Tapi apa yang kita sudah bicarakan mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang baik juga buat pemerintah Kota Tangerang Pak ya. Supaya Kota Tangerang PAD-nya bisa lebih maksimal lagi ya. Terima kasih Pak Anggiat sudah hadir di studio kami Pak pada Johan, siang hari ini ya. Itulah bincang-bincang kami dengan Pak Anggiat Sitohang ya. Maaf. Sitohang. Sitohang ya. Pak Anggiat Sitohang, SE ya, anggota Komisi 3 DPRD Kota Tangerang, Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tangerang dan dari fraksi Nasdem ya. Kita akan ketemu lagi dengan pemirsa MPTP Online dengan tema-tema yang berbeda lainnya dan kita akhiri pembicaraan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan.